sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin kaget ini pernyataan aneh bos Borneo, usai Stefano Lillipali resmi tidak dipanggil STY untuk laga melawan Irak dan Filipina. Netizen bodoh dan gak tahu bola. Bisa-bisanya Shin Tae-yong dikritik habis-habisan karena tak panggil pemain naturalisasi ini untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Kabar bahagia mendadak. Semua bobotoh Persib Auto Pesta Pora merayakan kabar ini usai Bojan Hodak buat pernyataan luar biasa. Mantap, timnas Indonesia kembali kedatangan calon naturalisasi keturunan striker Belanda Mauro Zijlstra, masih muda mantap. Sangat mengagetkan publik, gak ada angin gak ada hujan. Ketum PSSI Erick Thohir langsung buat keputusan untuk tudingan fitnah dan keji soal kemajuan timnas Indonesia. Bikin kaget ini pernyataan aneh bos Borneo, usai Stefano Lillipali resmi tidak dipanggil STY untuk laga melawan Irak dan Filipina. Tidak dipanggilnya Stefano Lillipali mengundang komentar dari Presiden Borneo, Nabil Hussein Said Amin. Nabil Hussein menegaskan tidak mau lagi berbicara tentang apapun di timnas Indonesia. Jujur, saya sudah tidak mau komentar lagi soal timnas Indonesia, kata Nabil Hussein. Saya fokus untuk Borneo, dan Stefano Lillipali akan fokus 100% untuk Borneo Football Club dengan suasana yang nyaman di sini, tutup Nabil Hussein. Tapi menurut admin Lillipali masih belum layak masuk timnas karena gak sesuai dengan skema Shin Tae-yong. Netizen bodoh dan gak tahu bola. Bisa-bisanya Shin Tae-yong dikritik habis-habisan karena tak panggil pemain naturalisasi ini untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Alih-alih memanggil Stefano Lillipali, Shin Tae-yong memilih menyertakan pemain-pemain muda macam Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga pemain yang berkarir di luar negeri, Sadil Ramdhani dan Rafael Struijk. Lillipali lagi gacor-gacornya malah enggak dipanggil. Hoki, Witan sama Egy malah dipanggil, tulis akun Instagram @mulyana_arianto. Agak kecewa Vano Lillipali enggak dipanggil, tapi lebih kecewa saat pemain yang underperform masih dipanggil. Padahal ini laga yang sangat penting, sambung akun @tanalimo. Mending Lillipali ketimbang Egy, tegas akun @the_gunrose. Kesimpulannya, Shin Tae-yong tidak melihat seorang pemain, hanya dari statistiknya saja. Dalam pengakuan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, kecocokan strategi dan attitude juga menjadi penilaian Shin Tae-yong. Kabar bahagia mendadak. Semua bobotoh Persib Auto Pesta Pora merayakan kabar ini usai Bojan Hodak buat pernyataan luar biasa. Jakmania Persija bisa sangat iri melihat hal ini. Bojan Hodak puji kehebatan Ezra Walian, apakah tanda perpanjangan kontrak baru? Halo kalian bobotoh Persib, setuju gak kalau Ezra Walian diperpanjang kontraknya sekarang juga? Silakan tulis di kolom komentar video ini ya. Kalau main bagus begini terus, Ezra bisa masuk timnas Indonesia lagi nih. Di sisi lain, Bojan Hodak mengaku senang karena banyak pemain yang bisa tampil di beberapa posisi seperti Ezra. Bojan pun mengapresiasi penampilan pemain yang pernah berseragam Ajax Amsterdam tersebut. Dia bermain di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan menunjukkan banyak perkembangan. Itu bagus karena kami punya satu tambahan pemain untuk mengisi posisi tersebut, kata Bojan. Mantap, timnas Indonesia kembali kedatangan calon naturalisasi keturunan striker Belanda Mauro Zijlstra, masih muda mantap.
Gimana guys, kalian setuju gak kalau striker ini segera dinaturalisasi? Silakan komentar di bawah ini ya, dan kita desak terus PSSI agar memperbanyak naturalisasi agar timnas Indonesia semakin kuat dan pemain lokal gak males-malesan lagi. Ini penjelasan lengkapnya. Striker NEC Nijmegen U21 Mauro Zijlstra siap memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda. Baru-baru ini Mauro Zijlstra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu pun lebih dulu bakal mendiskusikan hal itu dengan ayahnya. Misal kamu mendapatkan undangan untuk bermain di timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya Yusa. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh, jawab Mauro Zijlstra. Mantap nih, sekali lagi kalian setuju gak dengan naturalisasi striker ini? Silakan komentar di bawah ya. Sangat mengagetkan publik, gak ada angin gak ada hujan. Ketum PSSI Erick Thohir langsung buat keputusan untuk tudingan fitnah dan keji soal kemajuan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan aturan promosi dan degradasi di Liga 1 tidak berubah. Ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa akan terjadi perubahan slot degradasi musim depan menjadi hanya satu tim. Erick menegaskan regulasi soal kompetensi adalah hal yang tak bisa ditawar-menawar karena sesuai dengan keputusan Kongres. PSSI tegas berpegang pada ketentuan yang berlaku bahwa promosi dan degradasi adalah 3 tim, tak ada tawar-menawar soal itu, kata Erick. Menurut Erick, semangat PSSI selaras dengan prinsip FIFA soal fair play. Sejak awal liga, lanjut Erick, ketentuannya sudah ditetapkan soal tim yang akan promosi dan degradasi. Menurutnya, sesuai dengan semangat fair play, ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Tidak ada perubahan di tengah jalan. PSSI tidak menoleransi dan jelas menolak isu itu karena tidak sesuai dengan semangat fair play. Dengan sistem kompetisi yang konsisten, Erick optimistis kompetisi Liga 1 musim ini akan semakin mendorong perkembangan sepak bola nasional. Kompetisi yang teratur dan sehat akan melahirkan timnas yang sehat. Selain itu, sistem kompetisi yang berputar secara konsisten juga akan memberi kepastian dari sisi bisnis. Karena itu, kami semua sepakat menjaga sistem kompetisi yang telah disepakati dalam Kongres, ujarnya. Erick pun mengapresiasi seluruh tim maupun supporter yang mendukung terciptanya kompetisi yang konsisten soal regulasi. Konsistensi ini penting untuk dijaga, bukan justru diubah-ubah yang justru akan tidak baik bagi citra dan stabilitas kompetisi itu sendiri, ujar Erick.